Coba kamu bayangkan, kamu berdiri di depan cermin. Yang kamu lihat adalah manusia, makhluk yang bisa bicara, berpikir, dan menciptakan suatu peradaban. Sekarang, bayangkan kamu berdiri di depan kandang simpanse. Kamu tidak akan pernah menyebut dia manusia. Tapi, kenapa cara dia tertawa, marah, memeluk anaknya terasa tidak asing? Pertanyaannya, bukankah manusia berasal dari kera? Bukan. Pertanyaan sebenarnya adalah, seberapa dekat kita dengan mereka? Ilmuwan tidak menebak-nebak. Mereka membaca masa lalu dengan dua cara. Cara pertama, paleontological phylogeny. Cara pertama disebut paleontological phylogeny. Ini adalah cara membaca evolusi melalui fosil. Sisa-sisa makhluk hidup yang terkubur di dalam tanah selama jutaan tahun. Setiap tulang, setiap potongan tengkorak, dan setiap jejak kaki yang membatu adalah halaman dari buku sejarah alam. Buku ini tidak tertulis dengan kata-kata, tetapi dengan bentuk tulang, ukuran gigi, struktur panggul, dan posisi kaki. Lewat fosil, ilmuwan bisa mengetahui makhluk mana yang hidup terlebih dahulu, mana yang mengalami perubahan besar, dan mana yang akhirnya bercabang menjadi garis evolusi yang berbeda. Fosil memberi kita gambaran fisik dan anatomi nenek moyang kita, bagaimana mereka berjalan, memanjat, atau menopang tubuhnya. Namun, fosil juga punya keterbatasan. Tidak semua makhluk hidup meninggalkan fosil, dan tidak semua fosil ditemukan dalam kondisi utuh. Karena itu, cerita yang dibangun dari fosil adalah cerita yang tidak lengkap, tapi sangat berharga. Cara yang kedua adalah molecular phylogeny. Disinilah cara kedua berperan, yaitu molecular phylogeny. Jika paleontological phylogeny membaca masa lalu lewat tulang, maka molecular phylogeny membaca lewat molekul kehidupan itu sendiri. Ilmuwan tidak lagi menggali tanah, tetapi menggali DNA protein dan urutan genetik. DNA bisa dianggap sebagai arsip sejarah biologis yang disimpan di dalam setiap sel makhluk hidup. Setiap mutasi kecil pada DNA adalah seperti jam evolusi yang terus berdetak dari generasi ke generasi. Semakin mirip DNA dua spesies, maka semakin dekat pula hubungan evolusinya. Dan ketika DNA manusia dibandingkan dengan DNA simpanse, hasilnya benar-benar mengejutkan dunia sains. Manusia dan simpanse memiliki kemiripan genetik sekitar 99%. Hubungan ini bahkan lebih dekat daripada hubungan kuda dengan zebra atau beruang kutub dengan beruang grizzly. Kita mulai dari Oligocene, sekitar kurang lebih 34 sampai dengan 23 juta tahun yang lalu. Bumi masih didominasi hutan lebat. Nenek moyang kita hidup sepenuhnya di atas pohon. Belum ada manusia, belum ada kera modern. Yang ada hanya primata kecil, lincah, dan bergelantungan. Lalu ada Miocene, sekitar 23 sampai 5 juta tahun yang lalu. Disinilah eksperimen evolusi terjadi. Banyak spesies muncul, banyak juga yang punah. Beberapa menjadi nenek moyang kera modern. Lalu ada Pliocene, sekitar 5 sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Di Pliocene ini, iklim mulai berubah, hutan menyusut, padang rumput meluas, dan inilah momen krusial. Beberapa primata turun dari pohon. Lalu ada zaman Pleistocene, sekitar 2,5 juta sampai 1000 tahun yang lalu. Di Pleistocene, dunia dipenuhi spesies manusia purba, api, alat batu, dan langkah pertama menuju peradaban. Lalu Dryopithecus adalah ahli bergelantungan, lengannya panjang, tubuh ringan. Ia hidup di pohon seperti simpanse hari ini. Lalu ada Pliopithecus.
Australopithecus juga penghuni hutan kanopi. Belum ada tanda bergerak, berjalan secara tegak. Lalu ada Ramapithecus. Pernah dikira manusia purba, tapi sains bergerak maju. Kini kita tahu, dia lebih dekat dengan kera. Lalu muncullah Australopithecus. Otaknya kecil, hampir berukuran seperti simpanse. Tapi dia berjalan dengan kedua kaki. Lalu, apa perbandingan antara kerangka manusia dengan simpanse? Kita mulai dari lengan dan tangan. Kalau kita bedah tubuh simpanse dan manusia, otot dan tulangnya sangat mirip. Perbedaannya hanya ada di fungsi. Jari simpanse panjang dan melengkung, sempurna untuk memanjat dan berjalan dengan buku jari. Ibu jari manusia lebih kuat dan presisi. Ini bukan kebetulan. Ini adalah adaptasi untuk mengontrol dunia dengan tangan. Lalu kaki dan panggul. Sekarang lihat pada bagian kaki. Simpanse terlihat lebih pendek dan kekar. Manusia memiliki kaki panjang dan berotot. Panggul manusia melebar, dirancang khusus untuk berjalan tegak. Setiap langkah manusia adalah hasil seleksi alam. Lalu, ada bagian otak dan gigi taring. Otak manusia modern lebih dari 3 kali ukuran otak simpanse. Tapi, nenek moyang kita tidak langsung pintar. Mereka berjalan tegak dulu, baru otaknya membesar. Gigi taring mengecil, konflik fisik berkurang, dan kerjasama mereka meningkat. Manusia bukanlah makhluk yang tiba-tiba muncul. Kita adalah hasil dari perubahan yang kecil, namun dampaknya begitu besar. Kamu melihat cermin evolusi, dan cerita ini belum berakhir.